Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Bang ABD di channel kesayangan Anda tentunya. Bagi teman-teman yang baru tahu atau yang baru mau bergabung di channel ini, silakan kalian klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dan updatean terbaru ketika saya mengupload video terbaru setiap harinya tentang vlog panen dan tentang kelapa sawit di Nusantara ya teman-teman, sahabat tani dan sahabat planter tercinta ya. Oke, di depan saya ini adalah jenis kelapa sawit PPKE Simalungun atau DXP Simalungun, sama saja ya teman-teman sahabat tani. Di sini umurnya sekitar 10 tahun sampai 11 tahun. Jadi kira-kira tingginya segini ya teman-teman sahabat tani. Ini tingginya sekitar 2 meter sampai 3 meteran ya. Nah, di sini bisa teman-teman sahabat tani bisa melihat di layar HP masing-masing ya. Di sini buahnya terlihat cukup besar-besar. Dan di sini buahnya cukup muter ya, sahabat tani. Ini menggunakan beberapa jenis pupuk ya. Nanti saya akan jelaskan secara singkat bagaimana cara tahapan pemupukan, kemudian cara perawatan kelapa sawit dengan baik dan benar secara singkat saja. Karena mengingat durasi video yang cukup panjang ya teman-teman sahabat tani. Nanti di sini saya akan menjelaskan secara singkat saja ya teman-teman sahabat tani. Nah, ini di depan saya ini adalah jenis kelapa sawit PPKS Simalungun ya. Jadi buahnya ciri-cirinya seperti ini, bisa muter sampai 2 tingkat dan 3 tingkat ya teman-teman sahabat tani. Dan ini hanya menggunakan 3 jenis pupuk sampai 4 jenis pupuk ya. Yang pertama yaitu pupuk urea dari Pusri, kemudian yang kedua ada pupuk NPK, bisa Mutiara Grower dan NPK yang biasa yang 12-12. Kemudian ada juga pupuk mahkota, kemudian yang keempat ada pupuk TSP ya teman-teman. Dan di sini untuk piringannya cukup lumayan kotor ya teman-teman, hanya disemprot-semprot saja, tidak dibersihkan piringannya. Kemudian di sini apa sih yang menyebabkan kelapa sawit itu bisa tumbuh subur dan bisa berbuah lebat dan bisa berbuah besar-besar ya teman-teman sahabat tani. Di sini saya akan memberikan bocoran sedikit ya bagaimana cara merawat kelapa sawit dengan baik sampai bisa berbuah seperti ini. Yang pertama yaitu teman-teman sahabat tani harus memperhatikan kondisi tanah ya. Tanah itu sangat penting bagi tumbuhan ya teman-teman sahabat tani. Jadi yang pertama itu tanah. Sahabat tani perlu ketahui bahwasanya tanah yaitu sangat penting sekali bagi beberapa tumbuhan, terutama kelapa sawit itu sendiri ya sahabat tani. Jadi apa yang membuat pohon kelapa sawit itu bisa tumbuh dengan baik dan besar seperti ini dan bisa berbuah lebat ya. Jadi kondisi tanah itu bisa mendukung pendukung utama tumbuhnya kelapa sawit dengan baik dan bisa berbuah banyak ya teman-teman sahabat tani, sahabat planter. Di sini pH tanah harus normal ya, di atas 10 ya, paling enggak di atas 10 sampai 20 pH tanah itu ya teman-teman. Jadi bagaimana cara menormalkan kondisi pH tanah tersebut? Jadi teman-teman sahabat tani atau sahabat planter bisa menggunakan pupuk yang namanya TSP dan dolomit ya teman-teman, yaitu pupuk dimana mengandung beberapa unsur ya atau segmen yang bisa memperbaiki kondisi pH tanah tersebut ya teman-teman sahabat tani.
Jadi teman-teman sahabat tani bisa menggunakan pupuk dolomit ya, yang seperti kapur itu untuk memperbaiki kondisi pH tanah tersebut ya. Nah, ketika semuanya sudah mencukupi unsur-unsur pH tanah, unsur-unsur pH tanah yang diperlukan untuk sistem pertumbuhan kelapa sawit itu sendiri, kemudian sahabat tani bisa selanjutnya menggunakan pupuk kandang ataupun pupuk kimia ya. Jadi bisa dicampur dengan pupuk kandang kemudian ditambahkan dengan pupuk kimia seperti yang sudah saya sebutkan tadi ya, sahabat tani. Jadi di sini saya bukan asal ngomong ya, sahabat tani. Di sini saya sudah berpengalaman dalam bidang persawitan ya. Jadi saya sudah cukup mengetahui bagaimana cara perawatan kelapa sawit ya. Jadi di sini saya akan memberikan sebuah bocoran ya, sedikit bocoran bagaimana kelapa sawit bisa tumbuh dengan baik. Jadi yang pertama yaitu tadi tanah, kemudian ketika tanah sudah normal, teman-teman sahabat tani bisa menggunakan pupuk kandang, kemudian tambahkan pupuk kimia seperti NPK, kemudian urea ya. Urea itu bisa juga menormalkan tanah ya, sahabat tani, namun perlu diperhatikan teman-teman sahabat tani harus menormalkan pH tanah terlebih dahulu dengan menggunakan pupuk dolomit ya. Kemudian teman-teman bisa menggunakan rotasi pemupukan dalam 1 tahun itu bisa 3 kali sampai 4 kali menggunakan satu jenis pupuk ataupun 4 jenis pupuk sekaligus ya. Jadi ketika sudah masuk dalam rotasi rutin ya dalam 1 tahun itu 4 kali, insya Allah nanti kelapa sawit sahabat tani, sahabat planter bisa tumbuh secara maksimal dan bisa menghasilkan buah secara maksimal juga ya. Nah, kira-kira seperti itu penjelasan dari saya. Kemudian di sini yang perlu diperhatikan yaitu gulma ya. Apa itu gulma? Gulma adalah tumbuhan rumput ya yang bisa mengganggu pertumbuhan kelapa sawit itu sendiri ya, teman-teman sahabat tani. Kalian bisa membunuhnya dengan racun kuning ya. Kalian bisa membunuhnya dengan racun kuning ya, atau Anda bisa membunuhnya dengan racun kuning. Jangan terlalu sering menggunakan racun yang warna hijau atau biru itu ya, sahabat tani, sahabat planter, karena bisa merusak akar-akar serabut kecil itu sendiri ketika mereka tumbuh ya. Jadi dipastikan nanti akar serabut kecil itu bisa rusak ya ketika kelapa sawit itu sudah tumbuh besar. Nanti akar tersebut akan menjalar sampai sekitar jarak antara 2-3 meter dari lokasi pohon itu sendiri ya, teman-teman sahabat tani. Jadi jangan terlalu sering menggunakan racun yang warna biru itu ya, karena bisa merusak tanah dan akar serabutnya. Nanti pohonnya akan stres ya. Jadi kalian atau Anda bisa menggunakan racun kuning saja, racun yang ringan untuk membunuh gulma-gulma kecil seperti ini ya, atau bisa ditebas juga secara manual, itu lebih baik dan lebih bagus ya, teman-teman sahabat tani. Itu saran saya, sedikit ilmu dari saya ya, teman-teman sahabat tani. Nah, kemudian ada beberapa pertanyaan dari teman-teman sahabat tani, Bang, bagaimana cara rotasi pemupukan dalam 1 tahun itu pakai pupuk apa saja, Bang? Nah, di sini saya akan jawab sekaligus ya, teman-teman sahabat tani. Untuk 1 tahun itu biasanya takaran satu pokok itu biasanya 4 kilo sampai 5 kilo ya. Biasanya itu 4 kilo ya, sahabat tani. Untuk satu pokok ini 4 kilo. Bisa jenis pupuk menggunakan pupuk NPK, kemudian bisa dicampur juga dengan pupuk urea. NPK itu bisa memperbesar buah
kelapa sawit teman-teman ya sahabat tani. Kemudian pupuk MOP ya, kalau di PT-PT itu namanya pupuk MOP atau pupuk mahkota ya teman-teman. Pupuk mahkota itu bisa juga menambah bobot buah tersebut, kemudian ukuran buah tersebut bisa bertambah besar ya teman-teman sahabat tani. Kalian bisa menggunakan pupuk tersebut, namun untuk harga pupuk tersebut itu sangatlah mahal ya teman-teman sahabat tani. Jadi kalian atau Anda bisa menggunakan pupuk alternatif. Kalian bisa menggunakan pupuk NPK atau TSP. Kalian atau Anda bisa mengoplosnya menggunakan pupuk kandang juga bisa ya sahabat tani. Jadi buahnya bisa tumbuh maksimal seperti ini ya. Ini bobotannya satu tandan ini bisa mencapai 6 kilo sampai 7 kiloan ya sahabat tani. Ini besar loh ya, kalau di HP itu terlihat kecil namun kenyataannya ini besar ya. Oke, mungkin hanya ini saja video yang bisa saya sajikan untuk kali ini. Bagi sahabat tani, sahabat planter yang belum berlangganan di channel saya, silakan kalian klik tombol subscribe dan kalian nyalakan loncengnya agar kalian selalu mendapatkan updatean terbaru ketika saya mengupdate video-video terbaru tentang vlog panen dan vlog kelapa sawit ya sahabat tani, sahabat planter. Oke, salam tandan berduri, sampai jumpa kembali di video berikutnya.